Ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencanamu, rencanamu indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita ikan pujian dari awal. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hati yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Biarlah sukacita dari Tuhan memenuhi kita pagi hari ini, karena rencananya indah. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan ku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan, masa depan yang berharapan.
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar langit tak cahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
sampai selamanya, sampai selamanya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, kami bersyukur Kau sangat baik bagi kami. Silakan lagi bicara bagi kami, mengajari kami. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Terima kasih. Kami tahu Engkau mengajari apa yang tepat bagi kami setiap pagi. Terima kasih. Oh, kami anak-anak-Mu siap mendapatkan pengajaran daripada-Mu. Kami bersyukur semua rekan-rekan kami dimanapun mereka berada hari ini, turunlah kiranya anugerah Allah, damai sejahtera Allah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Nah, tahu nggak? Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom semua. Shalom. Shalom. Wah, nikmat sekali tehnya pagi ini. Haleluya, salam teman-teman yang di radio. Ya, tetap masih 4 ya. Baik, puji Tuhan ya. Oke, baik. Ada di antara saudara yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan tadi malam, apa yang Tuhan sampaikan bagi kita? Oke, apakah saudara ada merasa perbedaan dari biasanya gitu? Itu Pak, mengenai apa? Doa itu adalah napas setiap hari. Jadi kalau kita nggak berdoa berarti mati kan gitu. Iya. Kira-kira gimana gambarannya kira-kira? Oh, gimana gambaran? Nah, oke ya. Doa itu adalah nafas kita ya. Saudara, setiap hari kita itu dipenuhi dengan gambar-gambar ya. Setiap hari pikiran kita dijejali oleh alam roh. Alam roh itu sedekat kita berpikir. Alam roh itu sedekat kita membayangkan. Jadi setiap saat, setiap waktu si jahat itu terus membanjiri pikiran kita dengan pikiran dunia ini. Sehingga kalau boleh dia mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Doa adalah cara Allah untuk mengalihkan perhatian kita kepada Dia. Jadi doa itu sangat vital bagi kita. Utama gitu maksudnya. Harus menjadi prioritas. Nah, namun selama ini doa hanya sampai di kebutuhan pribadi kita atau kebutuhan daging kita. Sementara daging kita ini sangat dekat dengan dunia. Bahkan telah dikuasai oleh si jahat.
Itulah daging kita, atau manusia lama kita, atau tubuh kita. Jadi daging itu sudah dianggap tidak berguna. Maksudnya kemampuan lama kita, kemampuan lahiriah kita. Apa saja? Baik kemampuan untuk berbuat baik, kemampuan untuk menolong orang lain, kemampuan untuk menyenangkan Tuhan. Selama itu dari daging kita, itu adalah musuhnya Tuhan. Oke? Karena inilah yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Yang berkata, aku tidak berdosa. Aku tidak berbuat salah. Apa salahnya? Kan aku hidup untuk diriku sendiri. Nah, itulah semua sifat egois dan itu masih melekat kuat di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan menaklukkan atau menundukkan kita melalui korbannya di atas kayu salib. Dia sampai sebegitu dalamnya merendahkan dirinya. Sehingga sesudah pekerjaannya selesai, pekerjaan yang tahap yang kedua itu, maka dia melakukan pekerjaan tahap yang terakhir, yaitu menghakimi kita. Nah, disinilah kita benar-benar membutuhkan doa. Doa itu adalah bersekutu dengan Allah. Jadi doa itu adalah kesadaran kita bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Untuk kita boleh hidup, kita perlu mencangkokkan atau melekatkan diri kita dengan sumber hidup itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita sangat membutuhkan doa itu seperti nafas. Baik, kira-kira sudah mulai nangkapkah? Men, siapa yang sudah nangkap? Belum? Sudah mulai nangkapkah tentang kenapa disebut doa itu sebagai nafas? Karena kita ini mati. Oke? Jadi kalau kita mau hidup, kita mesti bernafas. Lalu Allah itu adalah nafas kita. Karena Allah itu, di dalam Allah itu ada hidup. Dialah udara kita. Makanya doa adalah nafas kita. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita mati. Jadi sepanjang hari kita mesti bernafas, toh. Berarti sepanjang hari kalau kita mau hidup, kita harus menghirup Allah. Men. Apakah saya nge-lag ya di itu saudara, di Zoom saudara? Karena low katanya. Barusan iya, Bang. Barusan. Kok Pak Nanser keluar masuk dia, internet dia yang masalah atau sini yang masalah? Sekarang oke kah? Internet dia itu, Pak.
Sekarang oke. Oh, dia kayaknya internetnya nggak stabil ya, Pak? Pak Nasir. Bukan, apa namanya, kemarin itu mati baterai, jadi saya off-kan. Rupanya masalah, jadi saya harus restart dulu. Oh, oke, sip. Jadi Oke kita ya. kalau handphone itu dimatikan latar belakangnya itu tuh paling dampaknya. Oh, baik. Oke ya, jadi sudah cukup jelas harusnya ya. Doa itu adalah nafas karena Allah itu adalah hidup. Jadi doa bukan berarti, kan sudah saya jelaskan kemarin kan, doa kan bukan harus kita keluarkan kan, kata-kata kita kan, tapi di dalam hati pun kita sudah berdoa. Nah, cara berdoa itu yang penting. Apa yang kita doakan? Nah, bagaimana kita mengungkapkan? Ingat, musuh kita kan daging kita juga kan? Keinginan-keinginan kita kan? Yang selalu dibanjiri oleh gambar-gambar dari dunia ini gitu loh. Keinginan-keinginan. Kita dicokokin terus tiap hari. Makanya di dunia ini udaranya beracun. Jadi kalau kita tarik nafas dari dunia ini, maka wah yang kita hirup itu polusi. Makanya kita mesti bernafas dari surga. Makanya kita ditarik ke sana. Saya rasa saya nggak usah jelaskan lebih detail lagi ya. Karena kan semuanya ada di situ. Cuman praktisnya itu adalah seperti itu sebetulnya. Memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Ketika di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menunjukkan siapa manusia kita. Bagaimana watak kita yang sesungguhnya. Disitulah kita benar-benar berjaga-jaga supaya jangan daging kita yang muncul. Tetapi disitulah kita mohon anugerah Allah. Tolong saya Tuhan. Saya tahu saya berdosa. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya lepas dari situ. Tuhan, saya tahu saya malas. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya lepas dari situ. Karena saya ini manusia celaka. Tolong saya Tuhan. Disitulah doa itu menjadi kebutuhan kita setiap hari. Karena si jahat selalu ingin menyadarkan kita akan keadaan kita yang sesungguhnya. Dan ingin memakai manusia lama kita untuk berbuat baik. Termasuk berdoa. Nah, saudara, disinilah kita butuh Tuhan. Makanya kita berdoa. Jadi, doa itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi doa itu adalah karena kita sadar kitalah yang memerlukan Tuhan. Bukan Tuhan yang memerlukan kita. Haleluya. Sudah cukup jelas kan? Kalau nonton yang saya bagikan kemarin di itu karena orang Batak ya. Ditanya sama laki-laki yang nanya itu kan. Opung, bagaimana caranya kamu hidup bisa sampai 100 tahun? Berapa umurmu katanya? Apa rahasianya? Markosa katanya. Ketawa. Apa namanya? Sepertinya apa ya? Simple ya. Gimana caranya kamu hidup? Supaya kamu hidup lama katanya. Ya bernafas katanya.
Saya ya juga ya. Orang mati kan karena lupa bernafas kan. Ada istilah katanya sekarang apa? Proning ya. Untuk orang-orang yang apa? Isolasi mandiri. Kalau tidak apa? Tidak mampu beli oksigen atau mungkin sulit oksigen, tabung gas gitu, lakukan proning. Jadi ada apa namanya? Teknik dalam posisi kita tertentu supaya kita itu bisa mendapatkan oksigen yang sempurna. Jadi kalau kita lagi sesak gitu, ternyata ada istilah itu ya. Ternyata dulu saya sudah dengan sendirinya. Tubuh kita ini secara fleksibel, nggak perlu diajar seperti itu pun kita tahu bagaimana caranya proning itu. Jadi sekarang aja mereka menemukan istilah itu ya. Sebetulnya dengan sendirinya kita ngerti posisi mana yang tepat untuk kita mendapat acupan oksigen yang sempurna. Ya, sehingga kita bisa bernafas atau merasakan oksigen sempurna masuk gitu. Ada posisi-posisi tertentu. Ya, orang yang mengalami sesak atau apa gitu ya, dia tahu karena saya pernah ngalaminnya. Ada posisi-posisi tertentu pada kita baring gitu atau kita miringkan badan atau kemana sampai kita dapat apa namanya oksigen itu sempurna gitu. Nah, jadi di dalam kehidupan kerohanian kita dengan sendirinya kita akan tahu bagaimana bernafas dengan sempurna. Dalam doa kita akan diajari. Tetapi memang harus diizinkan melewati masa-masa sukar itu. Jadi masa-masa sukar itu adalah masa-masa yang baik. Saudara, tadi malam ketika saya berdoa, saya panggil Bapa, saya panggil anak, saya panggil, akhirnya lebih nyaman sekarang manggil Tuhan. Sementara selama ini kita nyaman dengan panggil Bapa. Ternyata dengan memanggil Tuhan, tiba-tiba timbul begini. Bukankah setiap orang di dunia ini memanggil Tuhan? Ketika orang memanggil Tuhan, maka tidak ada agama di sana. Tuhan, pencipta. Orang Muslim memanggil Tuhan Allah. Sehingga ketika orang menyebut Allah, kita tahu dia Muslim. Orang Kristen memanggil Tuhan Bapa. Maka kalau ada orang memanggil Bapa, maka kita tahu dia itu orang Kristen. Orang Yahudi memanggil Allah itu Allah Yahweh, Yehova. Maka kita tahu dia agama Yahudi. Orang Buddha memanggil Tuhan itu Tien atau Sangti atau apa saja. Terjadilah pemisahan-pemisahan. Tetapi sekarang kita nyaman memanggil Tuhan itu Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan penciptaku. Sehingga saudara,
Kita sekarang boleh mengerti bahwa seluruh manusia kepunyaan Tuhan. Berarti siapa saja yang ada di muka bumi ini, kalau mereka memanggil nama Tuhan, barang siapa berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Makanya dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Enggak disebutkan di sana. Yesus, Yesus. Ya kan? Bapa, Bapa. Atau apa saja. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, dari perenungan singkat itu, saudara, wah, hati saya lapang sekali bahwa Tuhan bisa menyelamatkan siapa saja. Saudara, tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Harus inilah, harus itulah. Karena ternyata begini, saudara. Orang-orang pilihannya. Kita ini sebagai anak sulung. Ternyata kita itu tidak mengenal Allah itu dengan sempurna. Kita membeda-bedakan orang. Tapi Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kita telah menjadi egois selama ini. Kita tidak melihat bagaimana Allah bekerja di agama yang lain. Bagaimana mereka memiliki takut akan Tuhan. Bagaimana orang tua kita bilang jangan susahkan Tuhan. Bukankah kita yang selama ini orang-orang karismatik menyusahkan Tuhan? Tapi kita berpikir tidak menyusahkan Tuhan. Dengan banyaknya permintaan kita. Padahal permintaan itu adalah memuaskan kedagingan kita. Sementara di agama yang lain, mereka terbiasa dengan mencukupkan diri mereka. Hidup sederhana. Kalau saudara lihat para suhu-suhu itu ya. Mereka itu dari pakaian mereka. Ada satu ajaran supaya mereka hidup sederhana. Mereka tidak mengikatkan dirinya kepada kemajuan teknologi. Melalui mereka, damai yang ada pada mereka. Membawa orang-orang yang tidak punya damai di dunia ini. Sementara sekarang baru ketahuan ketika goncangan terjadi. Orang yang selalu mengatakan shalom, shalom, shalom. Ternyata tidak punya shalom di dalam dirinya. Oleh karena goncangan yang sedang terjadi. Harusnya orang Kristenlah yang paling punya damai sejahtera. Tapi lihat sekarang. Bagaimana mereka mencari shalom di luar Tuhan. Kelihatan dengan jelas. Jadi sinkronkanlah diri saudara dengan apa yang saudara katakan. Bahasa kita kan shalom kan biasa kan. Sama dengan assalamualaikum. Shalom aleihim.
Mereka pintar dengan kata-kata itu. Ahli Taurat, orang Farisi, wow, sangat fasih dengan kata-kata itu. Tetapi mereka orang yang tidak punya damai. Mereka selalu berusaha menekan, menindas orang lain, menguasai orang lain. Biar kiranya hari-hari ini shalom kita benar-benar sesuai dengan keadaan kita. Bagaimana caranya shalom itu? Benar-benar tinggal dalam kita. Bernafaslah. Berdoalah setiap waktu. Amin. Haleluya. Sudah cukup jelaskah Pak Nasir? Boleh diganti pertanyaannya lagi. Ayo yang lain boleh mungkin untuk siapa tahu mungkin terlewatkan ya. Ayo silakan yang lain. Ataukah semua sudah paham? Mungkin bantu yang lain supaya boleh menyadari keadaannya. Karena memang begini, saudara. Kan katanya kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di tahta Tuhan. Kan semua orang mengetahui itu kan. Tapi pada kenyataannya mereka tetap takut. Jadi gimana dong? Apakah saudara nggak punya pertanyaan seperti itu? Apakah saudara punya pengalaman sepanjang hari, saudara oke-oke saja? Apakah kadang-kadang saudara nggak merenggut? Apakah kadang-kadang saudara nggak bersungut-sungut? Shalom. Ya, Shalom ya. silakan. Ini hanya kesadaran gitu. Terus dari malam kemarin itu kita udah belajar tentang doa ini. Tapi saya disadarkan begini tuh. Iya Tuhan, aku cuma hanya berdoa biasanya mau Zoom itu hanya berdoa Tuhan berbicaralah sama kami. Cuman hanya begitu aja. Biasanya saya bangun itu jam 4:10 mandi terus datang. Tapi dari malam saya digerakkan kesadarannya kayak gini. Aku nanti bangun jam 3 lah. Sadarnya kayak gitu. Tapi saya bikin kayak gini. Udah beres-beres dulu tidurnya jam 11, jam 12. Masa aku tidur cuma 3 jam, aku tawar-tawaran dan sadar gitu. Tapi gimana pun kesadaranku itu mau tak setting alarmnya jam 3. Masa aku tidur cuma 3 jam. Tapi aku harus, kayaknya tarikan itu kuat gitu. Kesadarannya itu kuat. Tuhan bilang nggak jadi aku bikin alarm itu. Ternyata Tuhan bangunkan itu jam 3 lewat. Iya ya Tuhan. Ternyata Tuhan yang memberikan kekuatan. Kesadaran itu begitu kuat. Nah, setelah itu saya mandi pergi sebentar. Udah aku duduk di sini. Tuhan saya nggak tahu berdoa. Cuman hanya aku sadar dekat Tuhan aja gitu kan. Udah saya duduk. Cuman sadar kayaknya Tuhan aku cuman bilang gitu aja. Dia terus nggak tahu, belum ada dia bilang apa-apa. Cuman aku nangis sampai kita pun bernyanyi tadi, aku nangis terus sih, belum ada yang aku bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan itu menarik apa? Seperti yang aku alami di PT ya. Yang terjadi sesuatu yang sekarang itu banyak pertanyaan, banyak gosipan, banyak ini. Tapi cuman itu aku kesadaran itu. Setelah kita belajar itu, saya ditarik untuk berdoa.
kenapa ya? Udah Tuhan ajarkan aku doa itu adalah kekuatan. Cuman saya menyadarkan datanglah kepada Tuhan. Cuman biasanya aku berdoa itu aja, Tuhan berbicaralah bagi kami. Kadang aku berdoa itu jam 4:20, udah buka kadang jam 4:28, 29. Tapi ini disadarkan datang itu bersekutu dengan Tuhan. Itu aja Pak kesadarannya. Baik, nah kan terbantu kan dengan pengalamannya, terbantu. Apa namanya? Ternyata kan kita tidak tahu mau jawab apa. Betul kan? Ketika ditanya misalnya, kita kan nggak tahu. Anak kita mana tahu mau jawab apa. Ketika misalnya ditanya, oke, kita kasih jawaban. Kamu nggak bisa jawab, tapi yang jawab. Tapi apakah saya sudah tahu apa jawaban saya? Kalau saya menjawab, jangan-jangan daging saya yang menjawab. Benar nggak? Di saat yang genting seperti sekarang ini. Kan orang kan akan terus, oh dia pakai, yang dia pakai itu orang-orang dekat kita. Yang dia pakai orang-orang gereja. Sekarang kan orang-orang Kristen yang dipakai. Bahkan jadi panitia. Dengan bersemangat. Hari ini di Batam akan diputuskan apakah hari Minggu ini bisa ibadah tatap muka atau online. Ini pagi ini. Kan? Nah, jadi doa. Jadi ketika kita doa itu jadinya kan bukan lagi, karena kan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Lalu doa adalah nafas. Apakah kita pernah belajar untuk bernafas? Kalau lagi sesak, baru seperti istilah tadi, proning tadi kan. Cari posisi gimana yang pas. Tetapi normalnya kita tahu bagaimana caranya bernafas. Normalnya kita tahu caranya berdoa kan? Amin. Normalnya, spontannya, kesadaran kita. Nah, jadi kita punya kebutuhan. Tapi Tuhan yang lebih tahu mana kebutuhan vital kita. Nah, disinilah kita itu perlu melekatkan diri kita, menyadarkan diri kita. Bahwa apapun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Kita butuh berdoa. Artinya kita butuh bersekutu dengan Tuhan. Sederhana sebetulnya, tetapi dalam prakteknya hati kita ada di mana? Kalau saya bilang, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kita alami? Kan bisa kita cerita dong. Seperti yang saya katakan kemarin kan. Lagi begini, lagi susah, lagi apa. Gitu. Ada orang yang menganiaya kita. Dia tahu saudara, kita tidak langsung kuat. Karena kesadaran akan daging kita masih terlalu kuat. Namun kita tidak tahu. Kita tidak pernah minta tolong sama Tuhan. Sampai hari ini, kamu belum berdoa. Kata Tuhan kepada murid-muridnya. Mintalah katanya. Jadi untuk kita tahu apa yang kita minta sama Tuhan. Lucu ya. Disitulah
Dia secara spontan. Itulah yang dikatakan tadi itu ya. Tuhan, aku nggak tahu gimana. Apa yang mau aku doakan ya? Nah, tiba-tiba kita merasakan nangis. Sebetulnya nggak boleh berhenti di situ. Naikkan ucapan syukur Tuhan. Karena di dalam nangis itu kan kita merasakan damai ya. Ya nggak? Tenang kan? Enak gitu loh. Lalu naikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau ada di dalam aku ya. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau memilih aku ya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi aku. Nah, itulah yang sangat dirindukan Tuhan dari kita. Kesadaran kita akan kehadirannya yang nyata dalam hidup kita. Jadi bukan bayang-bayang gitu loh. Jadi dia nggak mau kita mengucapkan sesuatu. Apa? Kayak sudah jadi rutinitas. Makasih Tuhan. Dia benar-benar mau kita itu sampai kita memandang wajahnya yang benar-benar. Saudara, sekalipun kita memandang wajah orang lain, wajah istri saya misalnya, itu hanya permukaan, saudara. Makanya wajah Tuhan itu tidak bisa kita lukiskan dengan apa. Wajah Tuhan adalah ketika saudara lihat ke cermin, saudara lihat wajah saudara, saudara sebetulnya lihat Tuhan. Percayakah saudara? Sejelas saudara amati, saudara akan lihat perubahan dalam wajah saudara. Ya, berubah. Ketika kita bersekutu selama ini dengan Tuhan, kalau saudara bandingkan dengan dulu ketika saudara pandang wajah saudara sendiri, saudara melihat Tuhan. Jadi melihat wajah Tuhan, ketika kasih-Nya itu memenuhi kita setiap hari. Setiap hari kita dilimpahi dengan kesadaran akan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak bosan-bosan memandang Tuhan. Wow. Disinilah kita melihat makin lama makin jelas inkarnasi Tuhan di dalam saudara. Itulah maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua. Sesederhana ini, apakah saudara semakin menangkap? Amin. Amin. Pak Nansar, semakin jelas kah? Buka baiknya Pak. Makin jelas sudah oke. Makin jelas ya. Ketika Pak Nansar lihat tanaman, sambil bicara-bicara, merasakan seperti Tuhan yang merawat tanaman, lalu mulai melihat perbedaan tanaman dengan tanaman yang lain. Bukankah itu Tuhan yang membuatnya? Bukankah Tuhan yang melalui Pak Nansar sedang bekerja? Berarti kan Tuhan itu nyata sekali. Nah, kalau kita bangun terus kesadaran ini, kebiasaan ini, maka lama-kelamaan iblis itu nggak punya tempat lagi dalam setiap sisi hidup kita. Nggak punya tempat lagi dia. Karena kesadaran kita adalah kesadaran akan Tuhan setiap hari. Dan kalau terus kita bangun seperti itu, wow, saudara tidak akan peduli apa yang terjadi di dunia ini.
Saudara tidak akan takut terhadap perubahan-perubahan apapun yang terjadi. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Lihat saudara. Para pendua-pendua yang saya katakan. Mereka selalu berusaha mencari mimpi. Mencari penglihatan. Mereka selalu berusaha ingin melihat apa yang sedang terjadi di bangsa kami. Mereka fokus kepada pekerjaan si jahat atas bangsa ini, atas dunia ini. Sehingga mereka diwarnai penglihatan-penglihatan yang dari si jahat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ikut panik. Walaupun dengan kata, mari berdoa. Doakan bangsa ini. Doakan apa yang sedang terjadi. Tapi pikiran mereka, penglihatan mereka, perasaan mereka telah dikotori oleh si jahat. Bukankah Allah berdaulat di atas semuanya? Bukankah Allah sudah menang? Amin. Bukankah dia bebas melakukan apapun? Apakah dia terpengaruh dengan orang-orang percaya yang apapun itu? Mereka menentang Tuhan. Kalau Samuel, kalau Yohanes terus menangis. Karena tidak bisa melihat apa yang ada di dalam gulungan kitab itu. Siapa yang bisa buka gulungan kitab? Apa yang akan terjadi ke depan? Dia menangis. Lalu malaikat itu bilang, jangan menangis. Karena tunas Daud, Yesus, anak domba Allah, dia sudah menang. Makanya kita dibawa ke atas untuk melihat dari atas. Jangan melihat dari bumi. Semua orang di bumi ini menantikan juru selamat. Sehingga si jahat mencoba ingin jadi juru selamat. Dilihat saudara. Orang-orang akan disadarkan bahwa usaha mereka ingin selamat akan diruntuhkan. Apakah kita mesti panik dengan keadaan yang sekarang? Kepanikan kita membuat wabah itu bisa kena kepada kita. Oleh sebab itu, pertahankan posisimu ada di atas. Jangan di bumi. Amin. Karena di bumi ini terkutuk, saudara. Bumi ini sedang dibongkar bangkirkan oleh Tuhan. Dengan perkataan. Dengan firman. Makanya saudara, ketika saudara seperti keadaan yang tadi, naikkan ucapan syukur saudara. Saudara, hal yang paling kecil sekalipun yang saudara rasakan selama ini. Saudara coba. Dengan sampai dengan hari ini, kita boleh zoom terus. Saudara, amazing gak sih? Heran gak sih? Seperti tadi dibangunkan misalnya. Ketika bilang, Tuhan, biar aku besok bisa bangun jam 3 ya misalnya. Nggak pakai alarm, tapi dibangunkan. Nah, sudah bangun kan? Harusnya kan itu kita sudah mengucap syukur kan? Mujizat terjadi kan? Namun, masa sih aku cuma tidur 3 jam? Nah, itu kan si jahat kan?
Tahu nggak, tubuh kamu ini kan butuh waktu istirahat. Tapi ternyata begitu kita ikuti dorongan yang dari dalam, dorongan yang pertama, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi waktu berikutnya, tahu nggak apa yang membuat saya bisa terus setiap hari fresh? Ketika bangun pagi ya, apakah saudara saya tidak limbung? Saya sudah bilang sama saudara, kayak saya kalau boleh tidur jam 12, hebat sekali. Hebat. Kalau saya tidur jam 12, itu bangun jam 2, itu rasanya udah nggak tahu lagi. Udah nggak bisa tidur lagi. Udah sulit. Jadi nampaknya kalau terbangun jam 1 gitu ya, waduh. Tapi begitu alarm sudah 4 kurang 10, itu nggak bisa lagi, langsung mandi aja udah. Itu kadang-kadang limpung. Karena kan kalau misalnya tidak teratur diistirahatkan tubuh kita ini kan, gimana gitu ya. Tapi gambaran yang awal-awal itu saudara, ketika saya nonton film Bekas Luka itu, benar-benar saudara, itu sangat menginspirasi saya. Karena pada waktu itu, saya sudah bulat tekad saya, mau dipenjaralah. Jadi ketika saya lihat gambaran penjara yang ada di Cina itu, wow, perempuan sampai diperlakukan seperti itu, Tuhan. Dia diam, lalu diguyur dengan air yang dingin, dengan cuaca yang dingin. Dia tetap bisa mempertahankan Tuhan mengasihi dia. Jadi benar-benar saudara, itu waktu awal-awal kita itu ya, walaupun kelimpungan gitu, mau mandi. Saya ingat itu saja, langsung saya segar. Jadi dalam keadaan terhuyung-huyung saya mandi. Tapi tahukah saudara, dari hari ke sehari, sedikit korban itu merupakan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Lebih daripada usaha kita memenangkan jiwa apapun. Saya ingat sekali saudara, ketika saya harus tidur di studio, karena saya takut saya nggak bangun. Karena awal-awal itu saudara, saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan. Saya benar-benar sadar, kan dia bilang, nggak boleh bacalah, nggak boleh itulah. Benar-benar kayak kosong. Gimana saya mau cerita sama saudara keadaan seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan sama saudara itu benar-benar keadaan yang real dari saya waktu itu. Bayangkan sampai saya takut untuk bicara. Jangan-jangan nanti saya marah. Karena tahu nggak saudara? Itu ketika saudara bertindak dikit apa aja saudara. Di sini itu ada gitu loh. Saudara perbandingkan dulu bagaimana saya khotbah hari Minggu dengan Zoom. Tahu nggak? Begitu ada kemunafikan. Jadi itu seperti itu kayak ditunjukkan ke saya gitu. Itu mempengaruhi di dalam. Makanya saudara, saya benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai saya mohon sama Tuhan, Tuhan, jangan marah-marah ya. Itu benar-benar loh. Saya harus berdoa. Saya jujur bilang sama saudara. Jadi ketika Tuhan bilang, stop katanya. Saya lega loh saudara.
Saya dengarkan kata itu. Sudah berhenti marahnya. Karena aku sudah tahu hatimu. Oh, itu cukup lega saya. Karena begini, saudara. Normalnya kita manusia. Mana mau kita mana-mana. Normalnya kita. Mana kita mau kita membuat orang itu jengkel sama kita. Mana mau. Maunya saudara kita itu nyaman. Hahihi. Itulah yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Membuat dirinya disukai oleh semua orang. Itulah yang dibongkar dari saya. Tanpa sadar, hamba Tuhan membuat dirinya disukai oleh semua orang. Inilah yang sedang dibongkar. Ini munafik, saudara. Makanya, saudara, ketika saya menyanyikan, diizinkan nyanyiin lagu-lagu dunia itu, saya sudah bilang sama saudara, banyak orang tidak mau lagi bergabung. Tapi tahu nggak? Ketika saya tanya kepada Tuhan, itu saya hanya mengikuti yang di dalam. Ketika mau mengajarkan tentang integritas kemarin, karena ada gereja yang mengatakan ini tahun integritas. Lagunya, lain di bibir, lain di hati. Yang diomongkan tidak sesuai dengan keadaan hatinya yang galau. Powerful, Juli katanya. Apanya yang powerful? Kebohongannya, kemunafikannya yang powerful. Bilang gak punya iman, bilang aja gak punya iman. Jangan bilang, oh Tuhan dahsyat, Tuhan punya kuasa. Bilang aja gak punya iman. Kenapa? Kenapa gak jujur dengan keadaan diri? Inilah yang Dia inginkan dari kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Sadarilah kemalanganmu. Sadarilah ketelanjanganmu. Sadarilah kebutaanmu. Sadarilah kemiskinanmu. Itulah arti bertobat. Ya, semua orang berlomba-lomba kan? Begitu ada peraturan yang baru keluar dari pemerintah, langsung rapat barisan. Semangat tuh semua, saudara. Jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita harus tutup ibadah? Oh, mereka sekarang semangat untuk menutup ibadah, saudara. Semangat. Apa kata dari atas? Sukarela. Demi menghentikan pandemi ini. Saudara, kebulatan keputusan Tuhan sudah bulat. Mau berkumpul seluruh agama, merongrong Tuhan, merongrong keputusan Tuhan, tidak terbatalkan lagi. Waktunya sudah cukup. Makanya dia bilang, stop. Tak ada lagi yang bisa bicara. Karena waktu sudah habis. Setiap orang harus diajari apa yang benar.
Jadi saudara, jangan terpengaruh dengan keadaan di luar. Walaupun semua orang menolak saudara, ikutilah Tuhan yang sangat nyata di dalam saudara. Orang menyembah Allah bayang-bayang, tapi pengalaman saudara setiap hari sampai sejauh ini membuktikan bahwa itu Allah nyata di dalam saudara. Bahkan saudara mengalami inkarnasinya Tuhan. Dia menjelma di dalam saudara. Sehingga ketika saudara mau melihat Tuhan, ketika saudara melihat wajah saudara, engkau melihat Tuhan. Apakah sekarang Tuhan menjadi misteri lagi bagi saudara? Senyata itu. Artinya apa? Kan kemanapun saudara pergi, berarti Tuhan menjelma di dalam saudara. Wow. Haleluya. Baik, ada lagi di antara saudara yang mau bisa menyaksikan impresi juga. Saudara bisa mungkin menerangkan perkembangan saudara selama ini. Seperti yang dikatakan tadi kan ada, sebetulnya itu yang kita perlukan itu. Hal-hal sederhana. Enggak yang muluk-muluk. Tujuannya supaya kita sadar bahwa Tuhan itu nyata. Karena selama ini saudara, iblis itu sangat nyata. Jadi begini, banyak orang mengatakan, Bapa. Tuhan bilang, iblislah yang jadi Bapa. Nah loh. Tapi orang gak mendengarkan itu saudara. Karena iblis selama ini memenuhi segala kebutuhan mereka. Apa yang mereka inginkan, dipenuhi semua. Karena apa? Karena mereka sebetulnya punya sesuatu di dalam diri mereka. Itulah yang dieksploitasi oleh iblis. Sehingga mereka menjadi kaya seperti sekarang. Sehingga mereka berpikir, itu semua dari Tuhan. Sehingga mereka nggak mungkin mendengarkan perkataan Tuhan. Iblislah yang adalah jadi bapak. Oh, itu perkataan itu keras sekali kepada ahli Taurat. Selama ini iblis sudah memberikan banyak gambaran-gambaran. Bahkan sampai membuat mereka terus berdoa. Tapi nggak tahu apa yang didoakan. Menantikan Tuhan terus. Berjaga-jaga. Tuhan sudah mau datang. Dari dulu saudara. Mau terus, mau datang terus. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Baca Alkitab baik-baik. Telah. Jadi dia nggak pakai kata akan. Selalu telah. Babel telah runtuh katanya. Lalu iblis mencoba membuat bahwa Babel ini sudah runtuh. Selalu membuat keadaan seperti itu. Makanya banyak orang pengen kembali ke keadaan yang lama. Mereka bersemangat untuk itu. Tuhan sudah bilang runtuh, gereja malah ingin membangun lagi. Itu yang sedang terjadi sekarang.
demi bisa ibadah lagi dengan banyaknya orang. Oh, mereka mau buat, wow, lagi seperti dulu. Mereka mau menciptakan lagu-lagu yang lebih hebat lagi untuk Tuhan. Yang bisa bikin orang termehek-mehek. Stop, kata Tuhan. Dijungkir balikkan semua. Meja-meja penukar uang dijungkir balikkan. Penjual kambing, penjual MLM yang berkeliaran di gereja, penjual panci, yang memakai gereja. Oh, di gereja itu pusat penjualan, saudara. Dari penjualan mobil, penjualan rumah. Oh, mereka bisa bersikap manis-manis. Mereka saling menipu, saling memanfaatkan. Penjual asuransi. Oh, mereka terus berjuang di sana. Penjual kutus-kutus. Penjual bunga. Dicungkir balikkan sama Tuhan. Oh, bukan jadi masalah saudara bisa jualan apa gitu ya. Enggak, bukan itu ya. Itu sistem dunia sedang dijungkir balikkan. Sehingga mereka semua menangis. Kalau di kitab Wahyu kan dibilangkan penjual kain sutra. Itu dulu saudara. Karena nggak ada gambaran seperti yang sekarang. Sekarang ini penjual jasa, penjual makanan, kan menangis kan. Ketika mereka harus diusir. Ketika jam 10 harus tutup. Macam mana? Iya kami nggak mati mungkin karena COVID. Tapi mati karena nggak makan. Karena cicilan sudah sangat banyak. Bayar ini, cicilan itu. Menangis, saudara. Penjual rumah menangis. Penjual kendaraan menangis. Penjual bakso menangis. Karena semua sedang dijungkir balikkan, saudara. Makanya kalau ada yang nggak nurut peraturan, seperti kemarin ada yang itu di Surabaya itu. Jadi dia keluar dari Surabaya, ya keluar dari Surabaya, keluar ke Semarang, gitu kan? Jadi dia kos sebetulnya di Surabaya, cuman KTP-nya Madura, Semarang. Jadi begitu dicek, dia nggak bisa masuk ke Surabaya. Polisinya kekeh. Mana bukti kamu itu kos di Surabaya? Mana suratnya katanya? Bingung lah orang. Lah. Mana buktinya kamu? Pokoknya bagi yang masuk sekarang ke Surabaya harus menunjukkan surat sudah divaksin. Kartu vaksinmu mana? Iya Pak, saya sudah mendaftarkan melalui Halodoc. Tapi saya nggak dapat kesempatan katanya. Belum dapat. Jadi saya belum divaksin, dia bilang. Kamu bisa menunjukkan nggak surat RT RW setempat kalau kamu itu? Lah, saya kan nggak tahu perubahan yang sekarang. Ngotot. Ini Pak kunci kos saya. Tidak, kamu nggak boleh masuk katanya. Lalu apa yang terjadi? Saya baca komennya. Komen orang-orang Kristen membenarkan polisi itu. Aduh, saya begini, oh Tuhan. Yang bilang itu ibu gembala lagi. Oh, saya benar-benar gini, oh Tuhan. Di mana gitu loh, di mana? Maksudnya kok bisa jadi seperti itu ya? Padahal kan baru terjadi perubahan kan pastilah nggak secepat itu semua harus ada ke perangkat pemerintah.
Berarti kamu itu tidak bersosialisasi katanya. Piye bersosialisasi? Orang kita social distancing. Disuruh bersosialisasi, saudara. Berarti kamu nggak tahu informasi. Ya saya nggak tahu lah Pak. Tapi ngotot Pak polisi putar balik. Saya bingung, dalam hati begini. Oh Tuhan, kemanalah dia gitu. Nggak bisa masuk ke situ saudara. Dan tahukah saudara? Sekarang semua di sebuah kota sudah memperlakukan itu semua. Kalau tidak punya sertifikat, tidak bisa pulang kampung. Kalau tidak punya sertifikat, tidak bisa mengurus surat-surat. Makanya anak-anak pun mau divaksin. Lihat nanti, setelah ini, bayi-bayi pun divaksin. Nggak peduli lagi, saudara. Yang penting, kita itu dapat rekomendasi dari WHO. Supaya WHO mengeluarkan keputusan bahwa sudah cukup. Mereka atau bangsa ini sudah punya herd immunity. Karena sudah 80% yang divaksin. Sudah cukup. Makanya Singapura segera akan mendapatkan surat keputusan itu dari WHO. Sehingga diumumkanlah bahwa sudah berhenti, sudah jadi flu biasa. Dan itulah yang dikejar bangsa kita, saudara. Supaya bisa membangun lagi. Bayangkan, saudara. Siapa di baliknya. Tapi, saudara, ketahuilah dengan keadaan ini nggak perlu panik, saudara. Makanya dikatakan kita mesti tinggal di dalam Dia. Disinilah yang saya katakan, si jahat itu setiap hari. Makanya hari-hari ini perlu bernafas. Waduh cara nopung, genjang umurmu, marhosa. Gimana caranya, Nek? Kamu bisa hidup lama. Bernafas katanya. Sesimpel itu. Saya ketawa saudara dengan jawabannya. Kalau bahasa Indonesia kurang ini saudara. Tapi logat orang Batak, itu saya mengerti. Orang Batak pasti marhosa. Itu saudara kayak gimana gitu loh. Itu jawaban yang gimana ya. Orang tahu ya bernafas. Karena memang saudara, orang mati adalah orang yang lupa bernafas. Jadi orang yang pengen mati sekarang, itu sudah nggak tahu bagaimana caranya bernafas. Jadi saudara kalau pengen mati, rasanya, wah udahlah Tuhan, udah sumpah kali dunia ini. Perbaikilah cara saudara bernafas. Lakukanlah proning. Ya, karena kan roh Allah ada di dalam saudara. Nafas Allah ada di dalam saudara. Hanya perbaiki cara saudara bagaimana supaya saudara menyerap oksigen dengan sempurna. Haleluya. Wow, luar biasa pertanyaannya Pak Nanser ya. Hal sederhana yang sering dikotbahkan orang, tapi cara Tuhan menjelaskan bagi saya luar biasa. Ya kan, simpel sekali kan. Ternyata kenapa orang jadi mukanya jadi muram. Sampai udah mau meninggalkan warisan. Yang dikumpulkan oleh asisten-asistennya dengan muka tegang gitu. Kemungkinan dia sudah membayangkan. Karena Tuhan akan panggil dia. Dia mungkin sudah mendapatkan pesan. Seperti kepada Paulus. Ya kan? Korban darahku sudah akan dicurahkan dengan korban ibadahmu katanya. Darahku sudah mulai dicurahkan katanya. Orang pengen seperti itu saudara sekalian.
Mereka nggak tahu cerita yang sesungguhnya. Paulus itu terlalu tanpa sadar loh. Dia memusatkan dirinya kepada dirinya sendiri. Memusatkan perhatiannya. Karena ambisinya, saudara. Sehingga lahirlah kata-kata itu. Makanya murid-muridnya akan jadi seperti itu, saudara. Kan mereka belajar tentang kehidupan Paulus. Yang paling mendominasi kan itu kan Paulus. Di dalam Alkitab. 13 kitab, saudara dia. Ditambah yang satu lagi jadi 14 harusnya. Ditambah Ibrani. Kalau nggak salah yang 13 ini belum termasuk Ibrani. Berarti lebih dari separuh kitab perjanjian baru. Makanya saudara, orang membayangkan khotbah Petrus itu bernyala-nyala. Padahal kalau kita baca di situ saudara, itu tidak seperti itu. Buktinya Etikus sampai tertidur. Iya kan? Etikus kan? Etikus atau yang dia tuh dari jendela itu loh. Iya, tapi yang khotbah Paulus bukan Petrus, Pak. Iya Paulus, kan saya cerita Paulus tadi. Iya, tapi Bapak tadi bilang Petrus. Oh, Yang Paulus. berjalannya Yang saya cerita Paulus. Paulus, iya. Kan bayangan orang kan khotbah Paulus Mm-mm. kayak gitu kan. Wah, makanya sekarang kan para pengkhotbah, wah kalau boleh mereka itu khotbah bernyala-nyala. Jadi dipersiapkan dengan wajah mimik yang ini. Saudara-saudara, saya tidak bisa mewariskan apa-apa kepada kalian. Kecuali langit baru, bumi baru. Lalu semua pasukannya dengan pakai masker yang sangat ketat. Mungkin mereka mulai membayangkan bagaimana nanti kami melanjutkan pelayanan ini kalau pemimpin kami ini benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Itu sudah baru berpikir semua itu, saudara. Saya yakin langsung terjadi perpecahan. Iya pasti. Dan rata-rata orang yang sudah sesak, nggak bisa bernafas ini. Aduh, galau. Sudah mulai siapkan pasti anaknya kan? Karena hartanya dibagi 7 keturunan, nggak habis-habis sudah. Karena apa? Semuanya masuk ke sana. Sudah memperkaya diri. Lihat saudara, penyelamatan Tuhan sedang di depan mata kita. Dia nggak peduli. Jadi saudara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Oke? Jangan terpengaruh dengan perkataan orang. Wah, gimana belas kasihan Tuhan? Masa kalian nggak berbelas kasihan? Bla, bla, bla. Diam. Nggak usah ikut terhanyut. Mungkin orang akan menganggap saudara tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Diam. Duduk di kaki Tuhan. Bernafas dengan baik. Kenalilah pekerjaan Tuhan. Kenalilah cara Tuhan bekerja.
Amin. Tarik nafas. Ketika saudara mengucapkan shalom, pastikan saudara dipenuhi dengan shalom. Amin. Berjaga-jagalah supaya jangan manusia lama saudara dimunculkan oleh si jahat untuk menjawab setiap kebutuhan saudara. Itulah artinya kita mengatakan bahwa berdoa itu adalah nafas kita. Nafas, kebutuhan yang sangat vital. Kita boleh berpuasa berhari-hari. Tidak makan, tidak minum. Tetapi bernafas, adakah orang yang pernah berpuasa bernafas? Nggak bisa kan? Apakah saudara bisa puasa 15 menit tidak bernafas? Saudara, kita masuk dalam hidup yang kekal. Bernafaslah setiap hari. Supaya umur saudara panjang, parhosa. Ya bernafas dong. Amin. Apa saja kebingungan dalam hatimu? Sudah ngomong aja sama Tuhan. Ya kan? Ketika saudara lihat muka saudara muram, ngomong sama Tuhan. Haleluya. Sudah lewat 3 menit. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat, bersukacita. Jangan lupa bernafas. Kalau Jose bilang jangan lupa berdoa katanya. Wah, itu sudah terbiasa lah, jangan lupa berdoa kan. Semua orang Kristen berdoa. Jadi jangan saudara bilang sama pendeta-pendeta itu, Bapak karena nggak berdoa. Habis saudara nanti. Sebelum kau lahir, aku sudah berdoa 24 jam. Jadi bilang sama mereka, Pak, jangan lupa bernafas. Tuhan sering kasih perumpamaan. Supaya mereka penasaran. Dan ketika dibilang sama si Opung itu, saya gelitik tapi benar sekali saudara. Saya pikir mau apa jawabannya, mungkin dia makan apa gitu kan. Makan siri kali gitu kan. Karena mungkin apa kali, oh kamu mesti dekatkan diri sama Tuhan gitu. Atau apa gitu. Apa rahasianya Opung katanya. Sehingga Opung bisa 100 tahun. Sampai dia udah nggak tahu umurnya. Berapalah umurmu Opung katanya. Nggak tahu lagi aku katanya. Kenapa nggak tahu? Orang 1 tambah 1 pun aku nggak tahu katanya. Beuh, sekolah kamu sih katanya. Katanya. Disuruh sekolah dia lah katanya. Jadi apa yang rahasianya Opung? Sehingga Opung umur panjang katanya. Benar-benar sudah saya pikirkan kalau orang-orang Jepang itu kan makan ikan lah, makan apa gitu kan. Dia marfosa katanya. Itu benar-benar jawaban yang belum pernah saya dengar. Rahasia umur panjang. Dan saudara, apa yang kita pelajari selama ini saudara, itu bagi saya benar-benar ya, kayak di ini ya, dengan satu kata. Bagaimana supaya hidup selama-lamanya? Bernafas katanya. Aduh, hancur deh. Iya kan? Kalau saudara sudah sesak hari-hari ini, lakukanlah proning saudara. Iya kan? Sebelum kita merasakan kesesakan,
latihlah terus diri saudara bernafas. Amin. Tuhanlah nafas kita. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Coba ya. Ada lagunya kan? Tuhanlah yang jadi nafas kita. Bersekutulah setiap hari. Amin. Apapun masalah saudara, jangan lagi selesaikan dengan kekuatan saudara. Amin. Izinkan Dia mengajari saudara mengatasi semua itu. Izinkan hikmatnya. Dialah hikmat kita. Izinkan kekuatannya. Dialah kekuatan kita. Dialah sukacita kita. Dialah segalanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Ya, sepanjang hari ini, damai sejahtera sukacitamu berlimpah-limpah dalam kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.